Minasan, konnichiwa. Lanjut lagi sama Kak Bias di mata kuliah komunikasi massa pertemuan kelima. Kita akan lanjut membahas tentang media digital dan sekarang kita akan masuk ke sosial media. Saya akan share screen. Oke. Nah, kita langsung ke slide terkait sosial media. Oke. Sekarang sosial media itu kan banyak banget ya guys. Bentuknya tuh banyak banget. Ada yang sekedar misalnya kalau dulu awalnya misalnya sosial media hanya untuk update status misalnya. Kemudian berkembang menjadi share lokasi lah, share foto, share video dan lain sebagainya sampai banyak banget hal yang bisa kita lakukan lewat sosial media. Mungkin itu adalah salah satu hal yang membuat mereka tuh semakin populer. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin kalian punya pendapat lain apa yang membuat sosial media bisa populer. Nanti kita akan diskusikan pada saat pertemuan Zoom, ya. Oke, ini data terakhir yang saya dapatkan. Jadi presentasi dari orang dalam menggunakan sosial media per hari untuk kebiasaan sehari-hari ya, in a media basis gitu, masih paling banyak itu ternyata Facebook, lalu diikuti oleh YouTube dan Instagram. Oke, jadi ini bukan data tahun ini ya, kalau nggak salah ini data tahun 2020 karena yang paling barunya lagi saya masih belum dapetin. Kalau sekarang mungkin TikTok itu mungkin sudah naik persentasenya dan mungkin Facebook sedikit menurun. Nah, kalau misalnya kita lihat, datanya. Saya akan pindah ke atas ini aja nih. Nah, kalau misalnya kita lihat data dari tahun 2018, sebenarnya dari generasi yang ada ya, mulai dari millennials, Gen X, baby boomers, silent generation, di sini memang Gen Z belum masuk ya, Gen Z, Gen Alpha belum masuk. Seberapa banyak sih penggunaan mobile phone atau mobile gadget dan media social adoption. Kalau kita lihat dari warna-warna yang ada, memang yang paling banyak menggunakan smartphone adalah millennials, yang paling banyak menggunakan tablet, komputer justru Gen X, dan yang paling banyak menggunakan sosial media juga adalah millennials. Jadi bisa dibilang millennials adalah pengguna terbesar atau pengadopsi terbesar dari mobile and social media. Nah, sebenarnya sosial media itu bisa digunakan untuk apa saja sih? Ini saya ambil dari salah satu media online yang saya dapatkan ya dari Red Balloon. Jadi menurut data yang ada di layar kalian, ternyata sosial media itu penggunaannya tuh banyak banget dan bahkan mungkin sekarang lebih banyak lagi ya. Kita bisa creating community. Kita bisa menciptakan komunitas kita sendiri di sosial media. Kalian suka mendaki gunung misalnya, kita bisa bikin grup pendaki gunung, baik itu lewat WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kita suka traveling, bisa bikin komunitas traveling. Kemudian sosial media juga banyak yang menggunakan sebagai customer service ya. Jadi kalau misalnya mau komplain, mau apa, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian bisa digunakan juga for reinforcing traditional marketing, jadi bisa untuk membantu marketing tradisional gitu yang tadinya mungkin marketingnya lewat flyer seperti biasa gitu, sebar poster dan lain sebagainya, tapi sekarang bisa dibantu atau didorong dengan yang namanya sosial media. Jadi flyernya dibuat dalam bentuk digital, disebarkan dalam bentuk digital lewat sosial media. Kemudian sosial media juga bisa digunakan untuk authentic connection with audience. Siapapun audiens kita bisa membuat koneksi yang otentik dengan mereka. Koneksi yang tidak sama dengan
sosial media lain atau dengan pengguna lain atau dengan pembaca, pendengar ataupun penonton dari media massa yang kita punya. Jadi kita bisa bangun koneksi dengan lebih mudah dengan audiens kita. Brand management, ya hampir semua brand ya, saya rasa sekarang sudah punya sosial medianya mereka masing-masing gitu. Tujuannya untuk apa? Ya balik lagi, tergantung kebutuhan mereka apa, tapi yang pasti mereka akan sangat membutuhkan sosial media untuk brand management. Terus crowdsourcing, yes, kita mau ngumpulin massa, paling gampang lewat mana? Ya bisa lewat Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ayo kita viralin bareng-bareng lewat mana? Social media, oke? Launching produk baru juga bisa dilakukan lewat media sosial, sudah banyak brand-brand yang melakukan hal ini. Atau ada juga yang menggunakan social media untuk private internal company communication, WhatsApp group para dosen misalnya. Kalau di PJ mungkin kalian juga punya WhatsApp group kelas kalian masing-masing gitu, khusus untuk orang-orang di perusahaan atau di satu organisasi tertentu. Kemudian bisa juga sebagai lines of business communication, jadi salah satu media yang digunakan memang untuk komunikasi dalam bisnis. Dan yang berikutnya juga bisa digunakan untuk event promotion. Apalagi ya sekarang yang bisa kita lakukan dengan sosial media, banyak banget sebenarnya. Nggak hanya yang ada di depan kalian. Kalian mau cari teman baru, mau belajar, kalian misalnya mau sharing dan lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan lewat sosial media. Nah, ada negatif effect-nya nggak sih sosial media ini? Kalau misalnya nih kita lihat ya, kita lihat dulu dari apa yang ada di dalam materi. Nanti kita akan diskusikan. Implikasi sosial dari adanya media digital itu apa aja? Yang pertama, ada yang namanya a new model of news. Ada pergeseran proses produksi berita. Yang kita bahas di video sebelumnya juga ya, siapapun bisa nulis berita, siapapun bisa create berita. Tapi kredibilitasnya gimana? Itu yang jadi pertanyaan. Karena si bias nih misalnya, dia bisa aja nulis berita ada kecelakaan di depan kampus UPJ misalnya, padahal nggak ada, tapi karena ada yang baca kemudian mereka percaya dengan mudahnya gitu. Hanya karena itu ada informasi yang mereka terima. Jadi yang repotnya kalau sudah di ranah digital seperti ini, kita harus benar-benar tahu ini sumber berita atau sumber informasinya itu dari mana. Kemudian lack of gatekeepers, ini juga tadi sudah saya sebutkan ya, no gatekeeper, no censorship juga. Informasinya tidak disensor atau informasinya tidak dipastikan benar sumbernya itu seperti apa, akhirnya informasi menyebar dengan mudahnya tanpa diperiksa terlebih dahulu, tanpa dicek dan recheck. Kemudian information overload, yes, kita tuh diserang dengan informasi setiap saat. Jadi bukan kalau dulu kita yang mencari informasi, kalau sekarang kita diserang sama informasi. Kadang-kadang informasi yang kita tidak butuhkan pun muncul gitu ke hadapan kita. Wah, banyak banget nih informasinya dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita udah bukan mencari informasi ya, tapi kita yang diserang oleh informasi. Lalu ada yang namanya privacy concern. Privasi menjadi masalah yang sangat besar. Privasi kita itu banyak disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan digital ya, media digital. Mereka menggunakan data kita, mereka menggunakan data atau informasi yang kita berikan yang sebenarnya harusnya itu menjadi sesuatu yang kita jaga gitu. Itu sesuatu yang tidak kita sebarkan dengan mudah. Tapi akhirnya mau nggak mau itu menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi gitu, privasi kita. Dan digunakan oleh media digital itu untuk ya mendapatkan informasi kita, dan mereka gunakan untuk user generation content dan ujung-ujungnya untuk iklan gitu. Jadi makanya kalau misalnya
kalian suka nih nonton video-video traveling, mungkin iklan yang muncul ke kalian adalah iklan-iklan yang terkait dengan traveling. Kalian suka dandan, misalnya nonton video-video terkait make up, maka mungkin video yang atau iklan yang muncul ke kalian adalah iklan-iklan terkait produk kecantikan. Nah, kira-kira seperti itu ya privacy concern, dan akhirnya kita pun lupa sama batasan privasi kita. Sebenarnya misalnya kita kan suka share location ya. Oh si Bias nih lagi makan di sini, lagi hangout di situ misalnya. Padahal itu sebenarnya privacy loh. Tapi kita sebarkan dengan sukacita, dengan sukarela. Ya, karena seakan-akan itu menjadi sesuatu yang biasa. Gitu. Social media membuat itu menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian apalagi escapism and isolation. Makin banyak manusia yang orang-orang yang misalnya tidak nyaman hidup berdampingan dengan manusia lainnya gitu ya, mereka akhirnya melarikan diri ke media digital ini gitu. Mereka melarikan diri dengan bantuan internet. Mereka fokus hanya pada digital, hanya pada sosial media mereka masing-masing dan lain sebagainya. Dan kemudian ada yang namanya digital divide, yaitu kesenjangan digital yang makin tinggi. Orang yang punya punya aplikasinya, punya internetnya gitu ya, mereka semakin mudah untuk mendapatkan informasi, tapi yang ketinggalan juga semakin ketinggalan. Kita justru di masa pandemi ini, di mana orang-orang yang tadinya tidak punya internet atau tidak menggunakan internet terpaksa harus pakai internet gitu. Terpaksa harus belajar menggunakan Zoom, terpaksa harus ini dan itu gitu. Kalau tidak ada pandemi mungkin kesenjangan digital kita masih sangat tinggi. Ya sekarang aja masih tinggi gitu kan, tidak semua orang, misalnya banyak yang udah ngomongin metaverse lah apalah, tapi apakah semuanya tahu tentang metaverse? Belum tentu. Oke. Nah, next-nya apa gitu? Next-nya itu bukan cuma sekedar internetnya aja, kita misalnya mendapatkan informasi lewat komputer kita gitu, lewat gadget kita, tapi semuanya mungkin nanti akan terfokus di satu gadget seperti handphone. Itu akan mempengaruhi, ini sebenarnya sudah terjadi ya semuanya. PeopleNet, kita berkomunikasi dengan orang-orang itu sudah menggunakan handphone kita, satu gadget aja. Kita bahkan bisa mengendalikan alat-alat rumah tangga lewat handphone kita bisa pakai untuk matiin AC, buat nyalain CCTV, buat kasih makan anabul di rumah misalnya, hanya dengan gadget yang kita punya. Kemudian bisa untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan, dan kita sekarang sudah hidup di zaman bukan internet lagi tapi supranet gitu ya. Transportasi juga sudah menggunakan gadget dan lain sebagainya. Mau beli tiket pesawat, mau tiket kereta, apapun, you can do it on your phone, on your mobile gadget gitu, as long as you have the internet. Okay. So we are online all the time. Okay. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya gitu ya. Menurut kalian, apa sih dampak buruk atau implikasi buruk yang terjadi karena adanya perkembangan di bidang teknologi komunikasi maupun media massa digital ataupun media sosial gitu? Ada nggak sih menurut kalian implikasi negatifnya? Nah, untuk jawaban kalian atau pendapat kalian minggu ini boleh kalian tuliskan di dalam kolom komentar video ini ya. Jadi langsung aja tulis di kolom komentarnya apa pendapat kalian tentang implikasi negatif dari penggunaan atau perkembangan dunia komunikasi dengan adanya internet, media sosial, atau media massa digital. Jangan lupa tulis nama kalian dan NIM-nya ya, jadi saya bisa memastikan ini siapa dan siapa. Kadang-kadang kalau cuma nama singkat saya nggak tahu nih Jessica yang mana, misal Putri yang mana. Oke. Jadi tolong tulis nama lengkap kalian di kolom komentar. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau subscribe juga boleh, mau follow saya di Instagram juga boleh. Nanti saya akan follow back, kita follow-followan. Jadi saya bisa tracking kemana kamu ya. Bercanda guys. Saya senang aja kalau misalnya bisa nambah teman di Instagram.
karena seru kadang-kadang melihat, apa yang terjadi atau apa sih yang di-share sama orang lain. Itu bisa menjadi, bahan untuk saya ngajar juga sebenarnya. So, kalau misalnya mau follow silahkan, nanti saya akan follow back kalian, dan jangan lupa subscribe, dan pastiin juga kalian likes ataupun, tulis komentar kalian untuk memastikan memang, kalian menonton video ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan minggu ini, semoga mudah untuk dipahami materinya. Kalau saya neranginnya terlalu cepat, boleh kalian ulang lagi videonya, silahkan. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk materi berikutnya. Dadah!